Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan ini insyaallah kita lanjutkan perkuliahan seperti biasa. Tapi sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ahmad Nur Sidik, Lestari, Okti, Hadirah Ustadz. Nabila, Hadirah Tari Ustadz. hadirah. Abidah, Hadirah Ustadz. Rifar, Hadir Ustaz. Berlian, Kharisatun, Hadirah Ustadz. Atikah, Hadirah Ustadz. Eka, Hadirah Ustadz. Siti Saidah, Hadirah Ustadz. Ruain Wison, Hadirah Ustadz. Azkia, Hadirah Ustadz. Ahya, Hadirah. Sapri, Hadir Ustaz. Fajar, Hadir Ustaz. Sofi, Hadirah Ustadz. Fadia, keluar kayaknya. An-Nazma, Hadir Ustaz. Siti Teguh, Hadirah Ustadz. Najwa, Hadirah. Nurul, Hadirah Ustadz. Didik, Hadir. Imran, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadirah. Zahra, Zahra, Hadirah. Oke, yang tidak hadir, Lestari, Berlian. Jadi 2 orang ya. Lestari hadirah Ustadz. Lestari hadir. Berliannya nggak bisa open. Berlian nggak bisa open mic. On mic ya. Oke, Lestari berarti hadir. hadirah. Ya, hadir semua berarti ya. Tayyip, hari ini yang presentasi siapa? Setelah An-Najma. Setelah An-Najma nih. Ana Ustadz. Siti Teguh Utami. Oke, Siti Teguh Utami, monggo. Nah, Ustadz sebentar. Najwa. Langsung aja di share screen, waktunya 20 menit ya. Nah, sebentar. Sudah terlihat Ustadz? Sudah. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada Ustaz
Muhammad Syafi'i selaku dosen pembimbing yang saya hormati. Semoga Allah menjaga beliau dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya hormati pula, semoga Allah menjaga kalian semua. Langsung saja pada pembahasan kali ini, An-Na'at dan Al-Bahsu. Pembahasan materi kali ini yang pertama adalah Ta'rifun Na'at wa a'raduhu. Yang kedua mutabaqatun na'ti lil man'ut. Yang ketiga ta'addudul man'ut. Yang keempat ta'addudul na'at. Dan yang kelima hadful man'ut wa na'at. Yang pertama adalah ta'rifun na'at, pengertian na'at, dan wa'araduhu, yaitu tujuan-tujuannya. Yang pertama, ta'rifun na'at. Ta'rifuhu huwa at-tabi' maqsudu bishtiqaqi wad'an aw ta'wilan masuqun li takhsisin aw ta'mimin aw tafsilin aw madhin aw dhammin aw taharrumin aw ibhamin aw tawkidin. Definisinya adalah, pengertiannya adalah huwa at-tabi', kata yang mengikuti, al-maqsudu yang dimaksudkan untuk, bishtiqaqi menunjukkan sifat melalui bentuk turunan, bishtiqaqi wad'an, baik secara langsung maupun secara atau ta'wilan masukun litakhsisin atau dhammin, celaan, atau taharrumin, doa, atau ibhamin, pengaburan atau ketidakjelasan jumlah, atau taukidin. Tujuannya adalah yang pertama at-takhsis, pengkhususan. Contohnya, ra'aitu akhakal kabir, aku melihat saudara laki-lakimu yang besar. Kata al-kabiro, fa innal kabiro khassasat al-muradu duna sa'iri ikhwanihi. Kata al-kabiro itu membatasi, maksudnya pada satu saudara tertentu, bukan semua saudara lainnya. Yang kedua adalah at-ta'mim, pengumuman atau menunjukkan suatu keumuman. Contohnya, yahsyurullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirin. Allah akan mengumpulkan manusia yang terdahulu, al-awwalina wal-akhirin, dan yang kemudian. Al-awwalin dan al-akhirin di sini menunjukkan suatu keumuman. Yang ketiga, at-tafsil, taqulu. Contohnya, marartu bi rajulaini arabiyyin wa ajamiyyin. Perincian, aku melewati, contohnya marartu bi rajulaini arabiyyin wa ajamiyyin. Aku melewati dua orang laki-laki, yaitu satu laki al-arabiyyin, satu laki-laki Arab, dan satu laki-laki non-Arab. Di sini arabiyyin wa ajamiyyin merincikan kepada bi rajulaini, merincikan pada dua orang laki-laki tersebut. Yang keempat, al-madhu, pujian. Contohnya, subhanallah, subhanallahil azim. Al-azim itu pujian kepada Allah. Yang kelima, dzam, az-dzam, yaitu celaan. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, dzam kepada syaitan. Kemudian yang keenam, at-taharrumi, yaitu permohonan rahmat. Contohnya, latifallahu bi'ibadihi ad-du'afa. Semoga Allah melimpahkan kelembutan kepada hamba-hambanya yang lemah. Ad-du'afa di sini merupakan na'at kepada ibadi, pada hamba-hambanya. Yang ketujuh, al-ibham, pengaburan atau ketidakjelasan jumlah. Contohnya, tasaddaqat bisodaqatin katsiratin aw qalilatin. Aku bertasaddaqat tu bisodaqatin aw bisodaqatin katsiratin aw qalilatin. Aku bersedekah dengan sedekah yang banyak
atau sedikit. Kata katsirotin au qalilatin ini merupakan ketidakjelasan jumlah berapanya dia bersedekah. Yang kedelapan, at-takyid, penguatan atau penegasan. Contohnya, darabatuhu darbatan wahidatan. Aku memukulnya dengan satu kali pukulan. Wahidatan di sini naat taukid kepada dorbatan, pemukulan. Kemudian selanjutnya yajibu fin na'di mutabaqatun an-na'tu liman yajibu fi na'di an yutabaqu man'ut fi ta'rifi wa tankiri wal ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'nisi. Dalam naat sifat, wajib bagi sifat itu untuk menyesuaikan man'utnya atau kata yang disifati dalam hal ma'rifah dan nakirah, ifrad, mufrad atau musanna, jamak, mudzakkar dan muannas. Fala yun'atul ma'rifatu bin nakirah. Tidak boleh mensifati ma'rifah itu dengan nakirah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat bagi Allah itu harus ma'rifah, tidak boleh disifati dengan nakirah. Kemudian wala yun'atun nakiratu bima'rifatin, dan tidak boleh mensifati nakirah dengan ma'rifah. Contohnya marartu biqaumin kiramin. Aku melewati kaum yang mulia, biqaumin kiramin. Kiramin di sini nakirah karena sifatnya nakirah harus sesuai dengan yang disifati, tidak boleh disifati nakirah dengan ma'rifah. Yang ketiga, wala yun'atu bil jumlati illan nakirat. Tidak boleh mensifati dengan jumlah kecuali nakirah. Contohnya, ra'aitu rajulan yadahu maqtu'atani. Aku melihat seorang laki-laki yang kedua tangannya terputus. Yadahu maqtu'atani, dia na'at kepada rajulan. Rajulan di sini nakirah. Jadi boleh mensifati jumlah ketika yang disifatinya adalah nakirah. Yadahu maqtu'atani dalam bentuk sifat dalam bentuk jumlah kepada rajulan. Sebentar, Ustaz. Na'tu bil masdar. Na'at dengan masdar. Yun'atu bil masdar katsiran fa yabqa ala halihi minal ifradi wa tadhkiri taqulu rajulun ridon wa ridon wa rijalun ridon wa rajulani ridon wa rajulun adlun wa imra'atun adlun wa niswatun adlun. Selanjutnya adalah sifat dengan masdar. Sifat naat sering datang dalam bentuk masdar dan masdar tersebut tetap dalam bentuk tunggal dan mudzakkar tanpa berubah-ubah. Contohnya rajulun ridon wa imra'atun ridon wa rijalun ridon. Di sini rajulun ridon masdarnya itu tetap tidak berubah. Kemudian wa imra'atun ridon. Wa imra'atun, perempuan itu perempuan yang ridho, para lelaki yang ridho, wa rajulani ridon, dua orang laki-laki yang ridho, wa rajulun adlun, laki-laki yang adil, wa imra'atun adlun, perempuan yang adil,
wa niswatun adlun, dan sekelompok wanita yang adil. Di sini bentuk masdarnya tidak berubah, hanya yang berubah adalah amil sifatnya. Namun bentuk masdarnya tidak berubah. Penjelasannya pada kalimat di bawah ini. Al-bayanu ala na'ti bil masdar. Penjelasan pada bentuk na'at dengan masdar. Yang pertama adalah hadful mudhof, penghapusan mudhof. Fa inna asluhu, kalimat aslinya adalah rajulun dzu ridun, laki-laki yang memiliki keridoan. Wa mra'atun dzatu ridun, perempuan yang memiliki keridoan. Wa rijalun dzu ridwan, para lelaki yang memiliki keridoan. Dan wa rajulani dzawa ridwan, para dua laki-laki yang memiliki keridoan. Di sini maka bentuk ridwan adalah masdar. Masdar tidak berubah. Dan masdar yang menggantikan ungkapan dzu ridwan pada kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah wudi'a mawadi'al mushtaq, masdar yang diletakkan pada kata mustaq atau kata turunan, di makna ismun fa'il atau ismun maf'ul. Bisa dimaknai dengan isim fa'il atau bisa dimaknai dengan isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya pada kalimat ridwan bisa dimaknai dengan isim maf'ul mardiyun. Wa adlun bisa dimaknai dengan isim fa'il adilun. Yang ketiga adalah mubalaghah atau penguatan. Fana'tul dalu ala sifati wa sahibihi. Sifat dengan masdar ini menunjukkan sifat yang sangat kuat kepada yang melekat kepada pemiliknya. Contohnya, marartu bi rajulin qa'imin. Aku melewati seorang laki-laki yang berdiri. Qa'imin, dia sifat kepada rajulun, dan qa'imin itu sangat melekat kepada rajulin. Hadza, kemudian contoh lain, hadza rajulun adlun. Ini seorang laki-laki yang adil. Adlun di sini naat kepada rajulun, dan dia sifat yang sangat melekat pada rajulun. Kemudian ta'addudut man'ut, banyaknya kata yang disifati. Banyaknya kata yang disifati. Hukmun na'at indama yata'addudu man'ut ya'tamidu 'alal 'amil wal makna. Hukum na'at ketika man'utnya lebih dari satu bergantung pada amilnya atau kata yang mempengaruhi dan maknanya. Yang pertama, an yakuna amilan wahidan. Jika amilnya satu, an-na'tun yattabi'u al-man'ut wa ya'ti musanna aw jama'. Maka na'at mengikuti man'ut dan datang dalam bentuk musanna atau jamak. Contohnya, ja'a Zaidun wa Amr al-karimani atau al-karamaini. Zaid datang Zaid dan Amr yang dua orang mulia. Kemudian yang kedua, an yakuna amil mukhtalifan wa ma'na wahidun. Jika amilnya berbeda tetapi maknanya satu. An-na'tu yatbi'u man'ut fil i'rab. Maka na'atnya mengikuti man'ut dalam bentuk i'rab. Contohnya, dhahaba Zaidun wa
Tolako Amr al-Karimani. Zaid pergi dan Amr berangkat. Keduanya adalah dua orang yang mulia. Amilnya berbeda, Dzaba Zaidun dan Wangtolako Amr. Wangtolako Amr, dia dua amil yang berbeda namun maknanya satu, yaitu Al-Karimani. Keduanya adalah orang yang mulia. Yang ketiga, an yakuna amil mukhtalifan wa ma'na au amal mukhtalifan. Jika amilnya berbeda dan maknanya atau amal fungsinya juga berbeda, maka yajibu qat'un na'ti an i'rabil man'ut imma bil raf'i ala idhamar mubtada wa imma bin nasbi ala idmari fi'il. Maka naatnya itu harus dipisahkan dari bentuk i'rab man'ut, yaitu dirofakkan dengan menganggap adanya mubtada tersembunyi atau dinasabkan jika menganggap adanya fi'il tersembunyi. Contohnya, ra'aitu aliyan wa marartu bi amri al-karimani au al-karimaini. Contohnya, aku melihat Ali dan aku melewati Amr. Keduanya orang yang mulia. Al-karimani boleh menggunakan al-karimani atau al-karimaini. Selanjutnya, ta'addud na'at, banyaknya sifat. Qad taksiru nu'ut al-ismi al-wahidi wa yakhtalifu dhalika ala anwa'in. Sifat-sifat na'at pada satu kata bisa banyak jumlahnya dan hukumnya berbeda-beda menurut beberapa jenis berikut. Yang pertama, an yakunal ismu mustaqiran ila jam'i nu'uti wa bal yajibu itba'u an-nu'ut jami'an. Jika kata tersebut membutuhkan semua sifatnya, maka tidak boleh memutus atau memisahkan i'rab salah satu dari sifat-sifat itu, tetapi semua na'at harus mengikuti man'utnya. Contohnya, marartu bi Zaidin al-faqihi asy-sya'iri al-katibi. Aku melewati Zaid, seorang ahli fikih, penyair, penulis. Bentuk asy-sya'iri al-katibi, dia harus mengikuti bizaidin al-faqihi asy-sya'iri al-katibi. Semuanya harus bentuk jar karena mengikuti man'utnya. Kemudian yang kedua, an yakunal ismu muftaqiran ila ba'duha. Jika kata tersebut hanya membutuhkan sebagian dari sifat-sifatnya, fayajibu itba'un nu'ut fi ma huwa muftaqirun ilaihi wa yajuzu fil baqi al-itba'u wal qat'u. Maka sifat yang dibutuhkan itu wajib mengikuti man'utnya, sedangkan sifat yang tidak wajib boleh mengikuti i'rab yang sama atau diputus i'rab yang berbeda. Contoh dengan yang mengikuti marartu bi Zaidin al-faqihi asy-sya'iri al-katibi. Al-faqihi asy-sya'iri al-katibi, dia mengikuti bi Zaidin, mengikuti jar. Kemudian yang terputus, marartu bi Zaidin al-faqihi asy-sya'iru al-katiba. Atau marartu bi Zaidin al-faqihi asy-sya'iru al-katibu. Jika diputus, aku melewati Zaid, ahli fikih, dan yang penyair serta penulis. Ini diputus i'rabnya. Jika bentuk
diputus atau bentuk muqta bisa dalam bentuk nasab ataupun bentuk rafa. Kemudian yang ketiga, an yakunal ismu ma'rifah la yahtaju ilaihima. Jika kata tersebut ma'rifah dan tidak membutuhkan sifat-sifat itu, fayajuzu fil jam'i qat'i wal itba'i alal aujihi as-sabiqati, maka seluruh sifatnya boleh mengikuti ataupun diputus sesuai semua kemungkinan i'rab yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika mengikuti al-itba' ataupun ketika boleh diputus fayajuzu fi ar-rahman war-rahim. Boleh mengikuti atau boleh diputus dalam 7 bentuk i'rab yang dikenal. Yang keempat adalah an yakuna ismun nakirah la yaftakiru ilaihima. Jika kata tersebut nakirah dan tidak membutuhkan sifat-sifat itu, fayajibu fil ula al-itba', maka sifat yang pertama wajib mengikuti. Lianna maqsuda min na'tin nakirah at-takhsis, karena tujuan na'at nakirah adalah menspesifikat atau mengkhususkan. Wala yahsulu dzalika illa bil itba'i wajibun wa yajuzu fil baqina al-qat'u wal itba'. Dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan mengikuti. Adapun sifat setelahnya boleh mengikuti ataupun diputus. Contohnya, hadza rajulun 'alimun qari'un. Di sini fayajibu fi 'alimun itba'. Wajib bagi 'alimun itu mengikuti rajulun, mengikuti dia berarti rufa. Wa yajuzu fil baqi, dan adapun setelahnya itu boleh mengikuti ataupun boleh terputus. Boleh qari'un atau qari'an, syairon atau syari'un. Dan kalimat setelahnya itu boleh berbeda. Yang terakhir, hadful man'ut wan na'at, penghapusan sifat dan penghapusan yang sifat dan yang disifati. Hadful man'ut, penghapusan man'ut atau kata yang disifati. Yasihu hadful man'ut mausuf wa iqamatu na'at as-sifat maqamahu idza tawakkura asy-syartani asasiyani. Diperbolehkan menghapus man'ut atau kata yang disifati dan menjadikan na'at sifat itu menggantikan posisi man'ut apabila terpenuhi 2 syarat utama. Yang pertama, an yakuna man'utu ma'luman wadihan min siyaqi. Man'utnya harus sudah diketahui dan jelas dari konteks. Contohnya, wa indahum qasiratut tarafi 'ain. Dan di sisi mereka ada perempuan-perempuan yang menundukkan pandangan. Maksud lengkapnya adalah hurun qasiratun. Atau lengkapnya adalah hurun qasiratun. Hurun di sini dihapuskan karena qasiratun itu sudah diketahui atau sudah jelas konteks qasirat. Kemudian yang kedua adalah an yakuna an-na'tu shalihan lil mubashirati bil amil. Na'at harus memungkinkan untuk langsung berhubungan dengan amil. Fi'il
Al-fi'lu au ma fi hukmihi. Fi'il atau yang semakna dengannya. Contohnya, mislu hadful man'ut fi. Contohnya ada seperti penghapusan man'ut dalam firman Allah. Hani'mal sabirat. Kerjakanlah baju-baju besi yang luas. Tafsiran lengkapnya adalah wa aslihi Duru'an sabiqat. Mal duru'an sabiqat. Duru'an di sini dihapus karena sabiqat itu sudah sudah jelas konteksnya. Kemudian hadfun na'at, penghapusan na'at atau penghapusan sifat. Yasihhu hadfun na'at idza kana an-na'tu ma'lumat wa yajuzu al-istighnai anhu bi syurutin aw tadullu alaihi qarinatun tamna'u al-iltibasi. Diperbolehkan menghapus na'at apabila sifat tersebut sudah diketahui dan bisa ditinggalkan dengan syarat adanya petunjuk atau qarinah yang mencegah terjadinya kerancuan makna. Yang pertama, al-qarinatu haliyah, petunjuk situasional atau konteks keadaan. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal. Haitsu hudzifa na'at zalimun li'anna al-fi'lu yadullu ala zalim. Di sini dihapus kata zalimun setelah malikun zalimun. Dihapus karena karena kalimat tersebut sudah menunjukkan sifat zalim itu pada kalimat ya'khudhu kullu safinatin ghasba. Pada kalimat tersebut sudah menunjukkan bahwa itu sifat zalim. Kemudian al-qarinatu maqaliyah. Qarinah maqaliyah atau petunjuk verbal dari lafaz sebelumnya. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anil qa'idina fil jihad. Tentang orang-orang yang tidak ikut berjihad. Haitsu hudzifa na'tun wa dallat alaihi ayah sabiqat. Pada beberapa tempat, na'at dihapus karena sudah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Contohnya penghapusan sifat pada min ulid dorur, orang-orang yang memiliki udur. Dan di tempat lain dihapus sifatnya min ghairi ulid dorur fi mawadi'il akhir. Bayanan ala siyaqil ayah, yang tidak memiliki udzur karena sudah jelas dari konteks rangkaian ayatnya. Sama telur. Syukran. Enak, udah. Udah nanti aja. Ya, makanya masak nasi aja. Saya kembalikan ke Ustadz. Jika ada yang bertanya bisa langsung ataupun nanti setelah presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan presentasi yang pertama pada hari ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan presentasi kedua dari siapa yang berikutnya nih? Setelah Siti Teguh,
Najwa Lupita. Monggo ya Najwa. Najwa. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu yaitu al-badal atau pengganti kata dalam kalimat. Selanjutnya, maksud utama dalam sebuah hukum tanpa perantara.